Salam olahraga. Halo pemirsa, senang sekali saya Nira Stenawati bisa kembali menemani Anda di Pencak Silat Menembus Dunia. Yang baru saja kita simak bersama tadi adalah Bangkalan Madura yang sangat dikenal dengan tradisi karapan sapinya. Pemirsa, saat ini saya berada di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, tepatnya di depan padepokan milik Perguruan Olahraga Silat Joko Tole. Pemirsa, padepokan ini sangatlah sederhana. Namun, dari tempat sederhana inilah lahir para pesilat handal yang mampu bersaing di kancah internasional. Dekade tahun 1960-an, keberadaan pencaksilat sebagai warisan leluhur bangsa di Kabupaten Bangkalan, Madura masih diwarnai perkembangan yang tidak menentu. Secara organisatoris, perguruan silat yang ada masih dikelola dengan pola tradisional tanpa program dan nama perguruan. Penerimaan murid bersifat insidentil dan musiman, sehingga jumlah anggotanya sulit untuk didata juga berorientasi hanya pada aspek seni. Perkembangan dunia pencaksilat dalam skala nasional mulai menjurus pada aspek yang lebih kompleks, olahraga, bela diri, dan spiritual. Melihat kondisi sedikitnya apresiasi permainan ini mengilhami seorang tokoh muda, Suhaimi, untuk mengemas suatu perguruan dengan dinamika permainan yang lebih kompleks dan organisasinya tertata dengan baik. Mendirikan perguruan silat bagi Suhaimi mempunyai satu tujuan, bahwa pencak silat sangat penting dalam kehidupan masyarakat, apalagi masyarakat Madura yang terkenal keras. Itu sebabnya beliau sebagai penggagas merekrut beberapa pendekar silat di Kecamatan Kamal sekaligus tokoh organisasi. Dari sinilah dibentuk Perguruan Olahraga Silat atau disingkat Poras Joko Tole, tanggal 21 Maret 1976. Nama Joko Tole sendiri diperoleh melalui proses meditasi yang diambil dari nama pahlawan asal tanah Sumeneb. Konon sepak terjang pahlawan ini berkaitan erat dengan sejarah awal berdirinya Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Identik dengan nama, gerak permainan perguruan ini baik dinamika jurus maupun kuncian yang tersirat diwarnai oleh karakteristik tokoh Joko Tole. Keras, cepat, energik, kadang lembut, dan halus. Itu jugalah sikap, watak, dan perilaku rakyat Madura. Perguruan Joko Tole yang permainan silatnya khas Madura juga berakar pada ilmu silat Pulau Bawean yang merekrut beragam jenis permainan silat dari tanah seberang, Sunda, Minangkabau, Melayu, Cirebon, Gorontalo, dan dibumbui silat Kuntau dari daratan Cina. Mengambil tempat di halaman rumahnya di Desa Kamal, Suhaimi mencoba membangun Poras Joko Tole ini dengan merekrut anggotanya penduduk sekitar. Dengan pola kehidupan orang desa yang cepat menyebar sebuah perkembangan baru, maka keberadaan perguruan ini cepat tersebar. Harapan saya sebetulnya ingin sekali adik-adik bisa melanjutkan perjuangan kami, yang hemat kami itu sangat indah sebetulnya. Berjuang untuk mengangkat nama harum daerah, juga bisa mengembangkan budaya leluhur, budaya bangsa. Kalau seperti kami bisa berprestasi, kan akhirnya kegandrungan daripada generasi-generasi itu ada dan banyak, bukan cuma ada.
Yang apalagi kami sempat mengembangkan perguruan ini sekarang sampai ke Belanda. Meski pencaksilat menjadi sasaran Suhaimi menyalurkan kepandaiannya, namun tetap agama menjadi landasan dalam mendidik. Seperti setiap memulai latihan bersama, selalu diawali dengan sholat berjamaah dan mengaji bertempat di Masjid Baitur Rahman, masjid milik perguruan. Untuk menjadi anggota Poras Joko Tole tidaklah terlalu sulit, asal sehat lahir dan batin, dan bermodalkan kemauan serta semangat yang keras. Siapapun dengan minimal usia 5 tahun sah berlatih di perguruan ini. Sabuk Putih merupakan tingkatan awal bagi anggota yang ingin memperdalam silat di Poras Joko Tole. Bila mereka bisa berlatih secara tekun dan rutin dalam setahun, setelah melalui proses ujian naik ke tingkat sabuk kuning. 2 tahun memperdalam ilmu silat di sabuk kuning, meningkat lagi ke sabuk merah. Semakin tinggi tingkatan sabuk, semakin lama juga masa pendidikannya. Bila di sabuk kuning masa pendidikan yang diikuti anggota memakan waktu selama 2 tahun, maka di sabuk merah bertambah menjadi 3 tahun. Dengan lama waktu belajar yang sama, dijalani para anggota di tingkat sabuk berikutnya, sabuk coklat. Di tingkat ini, para anggota sudah dituntut dedikasi dan loyalitasnya lebih dalam lagi. Hitam merupakan warna khas untuk Madura. Namun bukan warna ini dipilih Poras Joko Tole untuk seragam perguruannya, melainkan hijau dengan sabuk di pinggang sesuai dengan tingkatan masing-masing, serta udeng ikat kepala khas Madura. Sementara wanitanya diwajibkan menggunakan tutup kepala berwarna putih, bukan sekedar mengikuti ajaran Islam, tapi juga agar terlihat rapi. Di dada sebelah kanan, tergambar logo perguruan dengan warna dasar kuning keemasan yang mengandung arti masa kejayaan. Masa inilah yang diharapkan Poras Joko Tole di masa mendatang. Pecut dan pintu gerbang dengan tulisan Wicaksana tergambar di logo ini. Bila pecut atau celurit melambangkan semangat yang tidak pernah luntur, pintu gerbang bermakna seni budaya warisan nenek moyang yang harus dilestarikan. Sedangkan tulisan Wicaksana mengandung arti arif dan bijaksana. Seperti juga pada perguruan silat lainnya, toya, pedang, pisau, celurit, dan keris menjadi senjata. Namun, tetap memiliki satu senjata khas, yaitu cambuk atau pecut. Penggunaan senjata ini merupakan satu kesatuan latihan yang selalu dilakukan. Sebagaimana Pak Suhaimi yang dulunya sering melakukan tafakur di Gua Putri Kuning di puncak Bukit Geger di daerah Arusbaya, di lokasi inilah biasa dilaksanakan pelantikan bagi seluruh anggota Joko Tole yang ada, baik dari Madura maupun luar Madura yang ingin naik ke tingkat sabuk hijau. Sebelumnya, mereka melakukan long march sejauh 50 km dan berakhir di puncak Bukit Geger. Barulah setibanya di dalam gua yang berada persis di depan makam Putri Kuning di tengah malam buta, para anggota yang ingin naik tingkat dilantik.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya satu memegang teguh janji pesilat Polres Jogodole janji pesilat Polres Jogodole Ketika berdiri di tahun 1976, di tahun itu pula lah Polres Jogodole menjadi anggota resmi IPSI. Dalam usaha dan semangat yang tinggi dalam melatih, akhirnya Polres Jogodole mampu juga merentangkan sayapnya tak hanya ke sekitar Pulau Garam itu saja, tapi juga melebar ke daerah Kalimantan, Irian Jaya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, termasuk DKI Jakarta. Bahkan satu perwakilan daerah istimewanya berada di Belanda. Hingga kini anggota Polres Jogodole tercatat 10.000 orang. Meski Jogodole telah mengemas perguruan kepencaksilat berskala nasional yang mengandung aspek olahraga, bela diri, dan spiritual, namun aspek seni dari silat Jogodole masih tetap menonjol. Karakteristik permainan seni Jogodole begitu indah. Kelincahan gerak silat dalam aspek bela diri yang dipadukan dengan gerak seni dan atraksi mampu menampilkan satu sajian menarik. Permainan seni ini mampu mengangkat nama Jogodole ke arena silat kelas dunia. Hampir di setiap invitasi seni bela diri yang digelar di arena nasional maupun internasional, nama Jogodole selalu menjadi salah satu perguruan yang disegani. Tak hanya di SEA Games, tapi juga invitasi seni bela diri di Belanda, Spanyol, Paris, dan Australia, Jogodole cukup eksis. Pembibitan bagi para atlet sudah dilakukan Jogodole sedini mungkin. Ini terlihat dari beberapa anggota yang ikut latihan masih di bawah umur. Salah satunya Diki Ardiansyah, pelajar kelas 3 SD Kamal yang masih berusia 9 tahun. Meski baru 10 bulan bergabung di Polres Jogodole ini, namun putra bungsu pasangan almarhum Harsono dan Roniah ini nampak serius dalam berlatih. Keseriusan Diki dalam berlatih ini terlihat saat-saat di luar jam latihan. Di halaman rumahnya, dia mengulang kembali jurus-jurus yang telah didapatnya. Begitu tiba saatnya waktu latihan, Diki menjadi orang pertama yang hadir di tempat. Di dada bocah kecil ini dalam menekuni pencaksilat, ternyata tersimpan satu ambisi, ingin mengikuti jejak almarhum ayahnya Harsono yang sempat tercatat sebagai juara 3 olahraga sabung bebas se-Jawa Timur. Jam 5, kadang-kadang jam 6. Mandi, sholat, belajar. Setelah belajar, berangkat sekolah. Jam 12:30. Sekolah. Kamu latihan seminggu berapa kali? Dua kali. Hari apa aja? Hari malam Kamis sama malam Jumat. Malam Sabtu. Dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7, kadang-kadang jam 7 sampai jam 10, jam 9. Terus kamu belajarnya kapan? Sudahnya latihan. Semangat
semangat berlatih dan keinginan menjadi atlet berprestasi internasional yang ada dalam benak Diki akankah tercapai jika tidak ditunjang oleh sarana latihan yang memadai? Dalam menghidupi roda kehidupan organisasinya, Joko Tole tidak membebani kepada para anggotanya. Gerak laju organisasi ini tetap berjalan secara tradisional. Iuran yang dipungut berdasarkan kemampuan para anggota. Dengan kondisi seperti ini, peran pemerintah dalam memajukan seni budaya milik leluhur bangsa ini amat diharapkan. Kami dalam hal ini selaku camat sebagai kepala wilayah Kecamatan Kamal, tentunya atas nama pemerintah daerah tingkat 2 Bangkalan nantinya merasa terpanggil untuk memikirkan lebih jauh terhadap pengembangan daripada Polres Joko Tole dari segi pendanaan, yang mana dalam hal ini yang dirasa atau dikeluhkan untuk peningkatannya. Mudah-mudahan daripada semua pihak yang terkait bisa mendukung ke arah kemajuan daripada perkembangan Polres Joko Tole, di mana melihat suatu kenyataan perkembangannya bukan saja di Pulau Jawa, bahkan sampai ke luar negeri. Pak Camat Kamal inilah lapisan tertinggi yang sangat peduli dengan seni silat, khususnya Polres Joko Tole. Tentunya perguruan mengharapkan kepedulian pemerintah dari lapisan lebih tinggi lagi, agar seni bela diri peninggalan nenek moyang ini bisa dihargai di negeri sendiri. Semakin berisi, semakin berunduk. Ilmu padi ini ditanamkan Joko Tole kepada setiap anggotanya, karena pada dasarnya manusia itu lemah. Dengan sentuhan sedikit saja, mereka akan celaka. Bekal ilmu dalam melindungi diri dari tindak kejahatan dirasa semakin dibutuhkan. Di samping ilmu bela diri, juga perlu memompa keluar potensi yang tersimpan di dalam diri, yaitu tenaga murni. Ilmu metafisik ini bisa dipelajari oleh seluruh anggota Joko Tole, hanya dengan syarat rajin melakukan wiridan. Melalui wiridan ini, di samping semakin mendekatkan diri kepada Sang Khalik, juga dapat menjauhkan dari hal-hal yang merugikan, dan dengan sendirinya, setiap anggota akan mampu melakukan hal-hal di luar logika manusia. Pemirsa, itulah tadi gerak lincah para anggota Polres Joko Tole dalam memainkan jurus-jurus dan senjata tajamnya. Tidak terasa setengah jam sudah kita bersama, dan waktu jualah yang memisahkan kita. Baiklah pemirsa, kita sudahi dulu perjumpaan ini, dan jangan sampai Anda melewatkan episode minggu depan, karena kami akan menghadirkan perguruan silat asal Yogyakarta. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Nira Stenawati beserta kru Pencak Silat Menembus Dunia mohon pamit, dan salam olahraga.